Selamat malam teman-teman semua. Thank you banget juga ke Institut Asia, Pak San juga yang memberikan kesempatan mengundang saya untuk berbagi sharing gitu ya sama teman-teman di S2 Magister Manajemen. Perkenalkan, saya Iren dan saya adalah seorang saya master trainer di Brainfit Indonesia, director dan master trainer. Jadi ini adalah perusahaan yang memberikan pelatihan brain training kepada kebanyakan itu adalah anak-anak gitu, membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi, memori dan lain-lain. Sudah kurang lebih 15 tahun saya di Brainfit. Nah, selain itu saya juga adalah seorang certified strength coach by Gallup International, ketemu sama Pak Stan di situ ya. Kemudian juga karena senangnya coaching, jadi saya suka belajar, kemudian mengambil sertifikasi juga di results based coaching by Neuro Leadership, juga coaching behavior change coaching dengan Marshall Goldsmith. Jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan kemudian yang saya terapkan kepada klien-klien dan juga dalam pekerjaan saya sendiri gitu. Saya Itu juga aja. ingin sedikit menambahkan, salah Iya. satu putra Bu Iren juga barusan lulus Oh Magister iya, Manajemen dari dari Asia. Asia. Senang sekali. Selamat ya Bu. Iya, makasih ya. Senang banget bisa experience ya sama Asia. Saya juga suka nguping jadinya kalau dia ikut kelas. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih atas kenalan singkat di malam hari ini. Bapak Ibu, itulah beliau dengan berbagai aktivitas yang bermacam-macam. Hari ini beliau akan menyampaikan dan sharing sedikit tentang leadership kepada Bapak Ibu, dan nanti sesi tanya jawab akan kami berikan 2 sesi di paparan pertama dan paparan kedua. Jadi Bapak Ibu pada saat paparan apabila ada pertanyaan boleh dituliskan di Q&A. Baik, waktu selanjutnya kami berikan ke Ibu Iren, silahkan. Oke, jadi saya bawain sampai jam 20, habis itu sesi Q&A dulu ya. Boleh, santai Oke. saja Ibu ya. Oke, yuk. Oke. Izin share screen. Oke, kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya panggil teman-teman aja ya. Saya ingin membawakan topik malam hari ini tentang growth mindset, leadership growth mindset. Ini growth mindset ini merupakan salah satu topik yang saya sangat suka gitu karena menurut saya saat ini itu sangat penting sekali untuk kita mengerti apa itu growth mindset, diterapkan buat diri sendiri dan juga terutama buat organisasi, apalagi di masa post pandemic era. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar tentang apa sih bedanya fixed mindset dengan growth mindset, ya, atau mungkin ada juga yang baru dengar gitu. Nggak apa-apa, saya mulai dulu aja dengan definisinya. Jadi growth mindset ini adalah sebuah konsep mindset yang diperkenalkan pertama kali oleh Carol Dweck. Beliau adalah psikologis yang melakukan riset, mengetes, pertama yang dites itu adalah anak-anak gitu. Kemudian dari hasil risetnya itu Carol Dweck kemudian menyimpulkan bahwa oh ternyata ada 2 macam mindset. Yang pertama itu adalah kelompok anak yang memiliki growth mindset, ya, yaitu mereka yang percaya bahwa walau jika mereka menghadapi sesuatu yang sulit, mereka ternyata punya kepercayaan internal bahwa jika mereka berusaha terus, mereka coba terus, nanti pasti bisa. Gitu. Itu ada kepercayaan internal mereka dan ternyata setelah mereka lakukan ternyata bisa gitu. Nah, sekelompok anak yang lain itu ketika dites, dilakukan percobaan, mereka ini adalah kelompok anak yang disebut sebelum mulai melakukan puzzle, tes atau matematika gitu, mereka sudah dikatakan bahwa mereka tuh kelompok anak-anak yang pinter gitu. Jadi kemudian karena mereka merasa bahwa mereka adalah high performance, mereka memang termasuk di dalam kelompok anak yang
dimasukkan ke kelas yang anak-anak yang pintar, ketika mereka diberikan tantangan soal-soal atau puzzle yang mereka bisa selesaikan, mereka selesaikan. Tapi ketika akhirnya diberi soal yang lebih sulit, ditawarkan, bukan dipaksakan, ditawarkan, kamu mau nggak nyoba yang ini? Mereka ternyata nggak mau nyoba. Gitu. Mereka sudah berhenti sampai di situ aja karena menurut mereka sudah bisa apa yang sudah ada. Dan mereka kan percaya bahwa mereka termasuk anak-anak yang kelompok anak-anak yang kelas yang pinter gitu. Nah dari situlah si Carol Dweck kemudian menyimpulkan bahwa oh diam-diam di dalam cara berpikir setiap anak, walaupun dia termasuk anak yang jenius, anak yang berprestasi dan pinter, tetapi ada mindset yang bekerja di baliknya yang akan menentukan apakah dalam jangka panjang anak ini akan terus growing atau berhenti di titik tertentu dan nggak mau nyoba lagi gitu ya. Nah itulah yang akhirnya keluarlah growth mindset. Nah kemudian growth mindset ini kebawa gitu jadinya menjadi sangat populer, bahkan sekarang diterapkan di perusahaan. Ya, Neuro Leadership merupakan salah satu company research yang sangat menjunjung atau sangat melakukan riset dan penelitian di dalam growth mindset di dalam dunia corporate atau bahkan untuk self development. Jadi growth mindset itu adalah kepercayaan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri dalam domain tertentu, dalam hal tertentu gitu ya. Dan kita percaya bahwa otak itu bisa berubah di usia berapapun jika dilatih dan kita mau upayakan. Kemudian bahwa bakat itu baru titik start gitu. Ada orang kalau fix mindset percaya bahwa kalau saya memang berbakat di dalam misalnya masak, itu memang secara natural saya memang berbakat gitu. Kalau saya nggak bakat ya udah saya nggak bakat aja, udah nggak mau, udah nggak usah diupayakan lah. Memang dia udah jagonya, memang saya nggak jago di sini gitu. Jadi ada semacam fix mindset di area tertentu. Jadi fixed mindset itu percaya bahwa kita itu punya talenta atau punya bakat di bidang tertentu dan itulah dia. Jadi mungkin sepanjang pertumbuhan atau sepanjang jalan kita sibuk mencari bakat saya ada di mana sih gitu, dan kita cuma mau bekerja atau belajar di situ-situ saja gitu. Kemudian fixed mindset juga percaya bahwa tidak begitu banyak perubahan yang signifikan yang bisa kita dapatkan jika kita mencoba untuk mempelajari sesuatu yang bukan bakatnya kita, gitu ya. Kemudian ya itu karena dia percayanya bahwa nggak begitu signifikan sih, maka terlihat bahwa usaha yang akhirnya dia berikan untuk mencoba hal-hal yang baru, belajarin hal-hal yang baru itu nggak terlalu besar usahanya, ya. Kemudian fixed mindset melihat bahwa jika orang memberikan feedback, dia menerima itu sebagai kritikan atau menerima itu sebagai ancaman gitu ya. Sedangkan yang growth mindset melihat feedback atau masukan yang diberikan kepadanya itu sebagai input untuk dia belajar lagi. Fixed mindset tidak begitu suka jika diberikan feedback atau kritik membangun sekarang. Fixed mindset juga biasanya kalau dia sudah mencapai goals tertentu atau titik pencapaian tertentu, dia tidak begitu suka kalau setelah itu diberi tantangan lagi kayak, ayo kamu dikasih tantangan lagi berikutnya ini gitu. Itu biasanya orang yang punya fixed mindset itu merasa terganggu dengan hal seperti itu. Ya, dia merasa oh udah tercapai kok di stretch lagi gitu ya. Sedangkan growth mindset ya ayo aja gitu, ayo kita coba lagi ya. Fixed mindset juga biasanya dia melihat cukup kompetitif di pandangan terhadap orang lain yang sukses atau yang lebih bisa dari dia di bidang yang dia bisa, dia akan merasa itu adalah sebuah ancaman gitu. Jadi kesuksesan orang lain itu mengganggu dia. Kalau growth mindset, kesuksesan orang lain itu akan menjadi inspirasi buatnya. Jadi dia jadi ingin belajar dari orang tersebut. Tentunya idealnya semua dari kita ini pengennya punya growth mindset, bukan? Ya, anak-anak kita juga tentunya kita ingin mendidik mereka agar mereka punya growth mindset. Ya, tapi banyak. Jadi kalau fixed mindset biasanya
orangnya bisa saja punya kemampuan, kapabilitas yang baik, yang luar biasa ya. Tapi motivasinya tuh adalah membuktikan diri untuk sebuah pencapaian ya. Motivasinya agar terlihat baik gitu. Tapi kalau growth mindset, tujuan utama adalah keep improving, keep getting better gitu. Kesannya seakan-akan kayak fixed mindset jelek banget ya. Padahal sebenarnya kita harus mengakui bahwa di setiap dari kita, sebenarnya kita ini menurut risetnya Carol Dweck dan Neuro Leadership bahwa kita ini sebenarnya punya persentase fixed mindset dan growth mindset. Kita cuma harus mengakui kita tuh ada di dalam spektrumnya, kita itu ada di mana gitu ya. Jadi kita perlu mengakui ada hal-hal di mana kita tuh agak fixed mindset, ada bidang-bidang atau hal tertentu di mana kita ada growth mindsetnya di situ gitu. Yang sering disalah kaprah atau disalah mengertikan oleh orang itu mengatakan bahwa oh saya growth mindset kok, atau orang teman saya growth mindset. Kita di sini tuh di unit saya nih semuanya growth mindset kok gitu. Karena pengertiannya seakan-akan growth mindset karena katanya adalah growth gitu ya. Disalah mengertikan seakan-akan bahwa kalau seseorang itu fleksibel orangnya, adaptable, fleksibel, oh itu ciri-ciri growth mindset gitu ya. Atau orangnya ini open minded, ya memang dia terima masukan gitu ya. Open minded atau dia mau mencoba, mau menerima hal-hal yang baru gitu, itu dianggap sebagai oh ya itu growth mindset. Atau orangnya itu sangat positif banget, positif outlook dalam segala hal, dia punya pandangan-pandangan yang positif, dia selalu optimis dan lain-lain. Banyak orang yang salah kaprah menganggap bahwa ini semua adalah ciri-ciri dari growth mindset. Nah, ini yang sering disalah kaprah, disalah mengertikan gitu ya, bahwa growth mindset yang sesungguhnya bukan cuma fleksibel, bukan cuma open minded, bukan cuma positive outlook, tapi growth mindset itu baru bisa dinilai atau dilihat ketika seseorang itu berada di dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Ya, atau yang ketemu dengan titik stuck atau titik di mana dia merasa sangat sulit untuk berkembang, sangat susah banget menghadapi tantangan ini. Disitulah baru terlihat apakah benar ini adalah growth mindset atau enggak gitu ya. Jadi bukan dilihat dari keseharian, oh dia fleksibel, dia open minded, dia positive outlook. Ya, bukan hanya itu. Nah, sebagai leaders, karena hari ini kita berbicara tentang leadership growth mindset gitu. Kalau kita ingin melihat apakah kurang lebih di perusahaan saya atau tim yang saya lead, yang saya pimpin, itu apakah sudah mengadopsi atau memiliki kultur growth mindset. Kita sebenarnya bisa lihat apakah timnya itu memiliki semangat kolaborasi ya, atau semangatnya competition. Competition berarti pemenangnya siapa, yang paling unggul itu siapa gitu ya. Kemudian kita juga bisa tahu nih di dalam kultur perusahaan apakah almost semua dari tim atau staffnya itu engage, ya mereka benar-benar terlibat dan komit terhadap goals atau visi dari unit atau divisionnya atau perusahaannya, atau sebenarnya isinya 50-50, masih ada 50% orang-orang yang disengage atau orang-orang yang hanya bekerja saja, kalau bisa jangan terlalu banyak terlibat. Kalau bisa jangan berani mencoba-coba hal-hal yang baru karena takut disalahkan, ya, takut dipersalahkan karena kultur yang kompetitif gitu ya. Misalnya ada yang udah deh aku nggak ikut kompetisi gitu, biarin mereka saja. Aku disengage aja gitu. Aku kerja aja, anteng-anteng aja. Aku jangan melakukan hal yang macam-macam. Yang penting kerja gitu ya. Itu sebenarnya disengage. Oke, nah jadi salah satu ciri-ciri perusahaan atau organisasi yang punya growth mindset adalah kita melihat ada kolaborasi dan kita melihat ada engagement. Ya, untuk mengecek my leadership style, gitu, leadership saya juga apakah sudah mengadopsi growth mindset, kita juga bisa lihat dari kultur yang dimiliki oleh tim. Ini ada sebuah cerita. Jadi Satya Nadella adalah CEO dari Microsoft. Beliau sebenarnya diangkat menjadi CEO di tahun 2014. Nah, pada saat itu, pada saat Satya Nadella mulai menjabat CEO, pada saat itu beliau melihat bahwa kondisi kultur di dalam Microsoft itu cukup siloed. Jadi setiap divisi itu
terpecah-pecah, internal politiknya sangat banyak, inovasinya sudah tidak berkembang lagi gitu ya. Sehingga pada saat itu Satya akhirnya mulai merubah culture-nya dan beliau ini menggunakan culture growth mindset. Jadi yang diadopsi dan diterapkan adalah culture growth mindset. Pada saat itu, nah sekarang ini sejak Satya menjabat CEO, revenue dan growth dari Microsoft itu sudah naik 5 kali lipat lebih. Ya, kultur itu berubah from know it all, ya seakan-akan orang-orang di Microsoft itu pada saat itu merasa mereka adalah expert, ya, yang tahu segala-galanya. Mereka udah menjadi top number one in the industry, gitu ya. Terus tiba-tiba karena kultur growth mindset yang diterapkan, akhirnya berubahlah culture-nya menjadi learn it all culture. Ya, apa yang dilakukannya? Beberapa strategi yang diterapkan oleh Satya Nadella itu adalah growth mindset itu diperkenalkan dari atas sampai ke bawah di semua area tempat-tempat dan kantor, poster-poster mengenai growth mindset, ya quote-quote, pengajaran-pengajaran mengenai growth mindset mulai disosialisasikan. Kemudian mulai diajarkan dan ditrainingkan kepada managers. Jadi manajersnya dulu nih yang mesti berubah mindsetnya. Ya. Kemudian yang signifikan berubah itu adalah caranya mereka melakukan performance review. Biasanya performance review di appraisal itu dilakukan dengan membandingkan satu employee dengan employee lainnya. Siapa yang lebih jago, siapa yang lebih perform dibandingkan ini. Jadi standar penilaian dilakukan itu dengan menggunakan comparison dari employees. Itu berubah total dan akhirnya staf itu dievaluasi bukan dari performance-nya dibandingkan dengan anggota lainnya, tetapi dievaluasi berdasarkan seberapa banyak kontribusinya mereka di dalam membantu timnya atau membantu sesama kolega kerjanya. Berubah juga dari sistem command and control model, di mana misalnya pada saat itu Microsoft kalau ada meeting, ya meeting itu hanya bisa dari atasan, misalnya top management cuma bisa yang kedua gitu, turun habis itu ke bawah lagi. Jadi sangat birokratik. Akhirnya berubah menjadi towards a culture of learning and coaching that empower staff. Jadi semua jajaran leaders itu harus melakukan learning, coaching dan juga saling belajar dari satu dengan yang lainnya, even antar divisi. Kemudian yang berubah lagi, yang besar banget itu adalah culture of experimentation. Jadi di divisi manapun, culture of diberikan kesempatan buat mereka untuk melakukan eksperimen, ya sistem kerjanya, bukan hanya product innovation, tapi juga sistem kerja, prosedur kerja dan lain-lain. Jadi ini yang diterapkan dan akhirnya dalam waktu 4 tahun revenue dan growth-nya itu sudah naik 5 kali lipat ya karena perubahan culture ini. Oke. So, ada 3 critical growth mindset habits. Kalau kita mau lihat ciri-cirinya apa sih? Apakah saya ini sudah mengadopsi atau sudah punya growth mindset habits saya sendiri sebagai pribadi ya sebagai leader dan juga terhadap tim atau perusahaan atau tim atau perusahaan yang saya pimpin. Yang pertama adalah apakah kita tipe atau berani untuk bereksperimen. Ya, eksperimen ini bukan hanya menyangkut, bukan hanya berlaku sah atau dilakukan oleh divisi pengembangan produk misalnya, enggak. Eksperimen itu bisa kita lakukan walaupun saya misalnya bekerja sebagai staff accounting atau finance gitu. Eksperimen cara bekerja, sistem kerja, apakah saya bisa bikin lebih cepat, apakah saya bisa sekarang menggunakan teknologi atau menggunakan apps, apakah saya bisa shortcut atau mempersingkat prosedur tertentu dan lain-lain. Jadi sistem kerja juga merupakan hal yang bisa dibuatkan eksperimen. Tapi yang pasti melakukan eksperimen ini nggak mudah karena dibutuhkan
kebesaran hati untuk melakukan banyak kesalahan. Eksperimen itu penuh dengan nyoba-nyoba dan salah, dan nyoba lagi dan salah, dan nyoba lagi dan salah, dan kita nggak berhenti gitu ya. So eksperimen itu berarti kita berani mencoba sistem baru, hal-hal baru, cara bekerja yang baru. Kita tidak berhenti, terus-menerus kita forming hypothesis ya. Jadi terus-menerus in the brain, di dalam pemikiran kita, even daily, setiap hari, ada hipotesa-hipotesa yang kita buat. Oh, kalau begini, caranya, hasilnya seperti ini. Benar nggak ya? Ayo kita testing lagi. Benar nggak ya seperti ini? Gitu ya. Terus, eksperimen itu selalu questions belief. Kalau selama ini yang kita lakukan ini sudah bagus, pertanyaannya tuh adalah, ada nggak sih yang harus kita rubah lagi supaya bisa jadi lebih bagus? Atau mungkin perlu nggak kita rubah sedikit, atau kita yang ini belum, kita cari jalan keluar. Jadi selalu question belief, sudah betul nggak ya, apakah kita perlu mempertanyakan lagi gitu ya, apakah supaya jadi lebih maximizing gitu ya. Nah, bereksperimen itu dibutuhkan mindset, growth mindset itu ya. Otak kita tidak secara otomatis senang bereksperimen, karena bereksperimen itu penuh dengan resiko. Sedangkan otak kita secara natural atau secara alami itu di-wire untuk mencari hal-hal yang aman, gitu ya. Jadi kalau enggak kita consciously aware, memang benar kita lakukan, kita push ourselves untuk bereksperimen, ya, maka secara otomatis otak kita itu akan go autopilot. Autopilot means lakukan saja hal-hal yang sudah familiar, aman kok, hasilnya juga bagus, kenapa mesti dirubah, gitu ya. Because eksperimen is scary. Eksperimen itu mengandung resiko, dan sebenarnya otak kita itu nggak senang sama resiko. Kecuali kita push, kecuali memang kita rencanakan benar, kita ingin push sesuatu gitu untuk melakukan hal yang berbeda. How to experiment? Ya, bagaimana caranya untuk melakukan eksperimen? Ini growth mindset selalu berusaha melihat potensi. Apa sih yang bisa kita eksperimen lagi? Apa yang bisa kita kembangkan lagi? Apa yang bisa kita maksimalkan lagi? Ya, kalau kemarin kita nyoba-nyoba ini berhasil, tapi yang ini sedikit ini belum, bisa nggak kita coba lagi gitu ya, dan lain-lain. So accept dan juga percaya, dan juga tahu bahwa ya yang kita coba-coba ini mungkin nggak works, mungkin nggak berhasil, tapi ya nggak apa-apa, kita coba gitu ya. Because research di dalam eksperimen atau innovations itu mengatakan bahwa biasanya ahanya atau hasil akhir yang didapatkan itu setelah percobaan ke berapa ratus gitu. Tanpa percobaan, dari percobaan 1 sampai ke percobaan 151, kalau kita nggak melewati itu, maka hasil yang percobaan 152 itu nggak akan dapat gitu ya. Tapi banyak orang yang berhenti di percobaan ke-30, udahlah ini memang nggak works gitu, memang udahlah nggak usah dicoba lagi, kembali aja ke cara yang lama gitu ya. So accept that they might not work and keep experimenting. Nah, eksperimen itu nggak mudah, karena penuh dengan coba-coba dan pasti salah, pasti mengalami kesalahan. Nah, ini yang biasanya saya lihat kalau terutama journey parenting juga ya, saya kan banyak membantu parents juga untuk bagaimana create mindset, growth mindset pada anak gitu. Biasanya yang sulit itu adalah parents-nya, orang tuanya gitu, karena begitu anaknya melakukan kesalahan, mengerjakan soal dan salah, itu biasanya langsung sama mamanya atau ibunya langsung, salah dek, hapus gitu ya. Atau sebelum salah, sebelum dia tulis salah aja, sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, coba pikir dulu, pikir lagi. Jadi belum sempat melakukan kesalahan dan kemudian sadar bahwa itu salah, kemudian berpikir, jadi kalau ini salah, yang benernya mesti gimana gitu ya. Belum sempat melewati semua itu sudah di-rescue di awalnya. Jadi anak itu tidak dibiarkan untuk merasakan atau experience kesalahan, kemudian mencoba untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ternyata culture ini atau kebiasaan ini terjadi di sekolah selama kita bersekolah. Oleh karena itu sebenarnya kita mungkin adalah produk fixed mindset dari sistem pendidikan. Masuklah kita ke tempat kerja yang juga mungkin karena semuanya kita adalah hasil dari
pendidikan atau sistem yang tidak memperbolehkan siapapun untuk melakukan kesalahan. Kesalahan itu dianggap jelek gitu ya. Akhirnya tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Bahkan sering kesalahan itu dikonsekuensikan atau diberikan punishment ya. Dan ini yang akan mematikan culture bereksperimen. Nggak ada yang berani bereksperimen karena takut disalahkan gitu ya. Akhirnya secara overall, secara personal, individu tidak bertumbuh, secara culture organisasi juga enggak bertumbuh. Yang melakukan inovasi-inovasi itu dimasukkan ke dalam divisi atau unit inovasi aja, product innovation atau product development, udah di situ aja yang melakukan eksperimen, sedangkan departemen lainnya sudah, itu enggak buat inovasi. Ya. Which is salah kan, padahal mestinya seluruh divisi harusnya berinovasi, harusnya bereksperimen. Oke, jadi pada dasarnya bereksperimen itu perlu kita ciptakan mindset kita bahwa mistakes are okay. Melakukan kesalahan itu oke aja, bahkan sebenarnya diperlukan untuk proses belajar gitu ya. Tetapi ternyata setelah growth mindset dikumandangkan atau diajarkan gitu ya, ini saya sharing dari sisi parenting, akhirnya parents mulai belajar atau gurunya mulai belajar bahwa oh iya ya mistakes are okay gitu ya. Jadi setiap kali melakukan kesalahan atau anaknya melakukan kesalahan enggak jadinya malah kebablasan, malah enggak diapa-apakan gitu. Terus akhirnya bingung sendiri. Masa sih mistakes are okay? Jadi gimana dong kalau dia melakukan kesalahan yang sama gitu misalnya ya. Nah, ini saya ingin share di sini bahwa mistakes are okay, tetapi tidak semua mistakes are okay. Not all mistakes are created equal. Kita mesti lihat ya. 4 types of mistakes. Ada yang namanya beginner mistakes. Ya, ini kalau seseorang atau seorang anak atau kita deh lagi belajar sebuah skill baru. Beginner pasti penuh dengan kesalahan ya. Tetapi jadi dia high learning opportunity ya. High effort juga. Karena dia sedang belajar sesuatu yang baru. Nah, kalau dia lagi beginner, dia lagi mulai suatu journey yang baru, dan dia melakukan kesalahan-kesalahan, dengan usahanya yang besar itu tetap melakukan kesalahan, that's fine, malah itu harus diberikan reward. Gitu, karena itu adalah sebuah usaha. Ya. Tetapi yang tidak oke adalah sloppy mistake. Sloppy mistake ini adalah kesalahan yang seharusnya sudah tidak dilakukan. Misalnya, tadi saya balik lagi ke staff accounting yang mestinya sudah tidak salah hitung gitu, tidak salah jurnal, tidak salah tidak salah memasukkan angka dan lain-lain, itu kan sloppy mistakes ya. Atau ketika bikin surat kemudian error karena salah spelling misalnya, karena mengirimkan email atau surat resmi yang tidak dicek lagi, itu sloppy mistakes ya. Jadi begitupun ke orang tua, saya minta untuk orang tua tuh bisa mengajarkan kepada anak mana yang namanya learning mistakes, mana yang namanya sloppy mistakes. Dan sloppy mistakes are not okay ya. Tapi learning mistakes, ketika kita belajar sesuatu yang baru dan itu melakukan kesalahan, itu wajar-wajar saja gitu ya. Kemudian gold mines itu adalah smart mistakes. Jadi ini adalah kesalahan yang dilakukan ketika melakukan eksperimen. Jadi eksperimen itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah master, orang-orang yang sudah jago di bidangnya, tapi mereka tetap bereksperimen untuk stretching, untuk naik level, untuk bawa hasilnya itu menjadi lebih maksimal. Jadi eksperimen yang dilakukan dengan sengaja, tapi dari situ mereka belajar banyak hal. Itu namanya smart failures ya. Dan ini yang oke banget, dan ini yang harus kita encourage gitu. So to understand, kalau kita mengerti mistakes, kesalahan apa yang boleh dibiarkan, malah harus di encourage, karena kalau enggak berarti tidak ada pertumbuhan, dan mana yang enggak gitu. Karena ini yang biasanya tidak dikomunikasikan dengan cukup baik, malah kitanya masih bingung gitu ya, seperti parents yang saya coaching masih bingung yang mana yang mesti dibiarkan dan yang mana yang nggak boleh dibiarkan gitu. Oke, so first of all, kalau kita ingin encourage eksperimen culture di perusahaan, yang pertama adalah kita harus punya mistake tolerant culture ya, culture atau kultur yang mengakomodasi kesalahan.
bukan menghukum kesalahan sehingga akhirnya nggak ada orang yang berani, jangan coba-coba melakukan kesalahan gitu ya. Dan akhirnya nggak berani bereksperimen. Tetapi first of all kita harus clarify our mistakes tolerance policy. Kita harus jelaskan nih mana yang tolerable, mana yang harus malah dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, harus dijelaskan mistake tolerance policy-nya. Oke. Kemudian yang kedua, make it safe to talk about mistakes. Ya, kalau perlu bikin sesi sharing di mana seseorang belajar dari kesalahannya sendiri misalnya, atau ada staff lain atau kolik tertentu yang baru aja membuat kesalahan dan dari situ ada a big lesson atau pelajaran besar darinya yang bisa dipelajari menjadi pelajaran buat orang-orang lainnya. Nah itu di-sharingkan gitu, menjadi sebuah kultur sharing dan saling belajar. Make it safe to talk about mistakes. Make it safe itu artinya cara membaginya, cara as a leader kita mengakomodir atau memfasilitasi proses sehingga tidak malu gitu seseorang untuk membagikan kesalahannya itu dan pembelajarannya ya, dan bukan menyalahkan, sehingga make it safe buat orang-orang saling mengakui kesalahan dan juga belajar dari situ. Model the right behavior, kalau kita pun sebagai leader ternyata salah gitu dan ada pembelajarannya, kita pun perlu untuk mengakuinya dan supaya kita jadi model buat mereka bahwa it's okay, memang saya salah dan ini pembelajarannya, so next time mesti bagaimana ya. Itu di share sedemikian rupa sehingga itu akhirnya menjadi kultur yang mistake tolerant ya. Orang nggak malu gitu jika harus mengakui bahwa dia salah di sini dan pembelajarannya apa. Kemudian yang keempat, tetap kalau sloppy mistakes ya, karena tadi itu performance mistakes ya, misalnya surgeon ahli bedah misalnya melakukan sedang bedah terus melakukan sloppy mistakes, kan itu nggak bisa ditolerir gitu ya. Itu sloppy mistakes ya. Jadi kita perlu punish atau kasih hukuman atau denda atau konsekuensi kepada sloppiness. Tetapi untuk gold mines ya, orang-orang yang berani bereksperimen, kemudian dari situ ternyata ada kesalahan, dan di perusahaan biasanya kesalahan itu costing-nya, ada financial cost-nya, dan it's okay ya. So reward gold mines tentunya makanya kalau ada tim yang memang siap lagi sedang melakukan eksperimen, mungkin prosedurnya perlu diatur gitu ya. Tapi tetap harus melakukan eksperimen itu supaya dibuatlah reward gold mines. Kemudian yang kelima adalah mind mistakes. Jadi coba gali-gali, banyak banget pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh setiap anggota-anggota atau setiap orang gitu. Make time for experimentation dan share regularly. Eksperimen sekarang ini, kemarin kita nyoba, ternyata setelah dilihat datanya, setelah 3 minggu kita lihat, wah ternyata hipotesa kita salah. Jadi kita kayaknya mesti buat hipotesa yang baru nih gitu ya. Dan ini sudah costing kita 3 minggu ini, kita sudah menghabiskan dana sekian. Nah pelajarannya adalah sekian. Jadi dilakukan sedemikian rupa benar-benar seperti lab gitu ya. Jadi perusahaan itu setiap orang, setiap divisi itu belajar sesuatu dari situ. Ya. Shares mistakes in the open. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Ide-idenya supaya mulai mengencourage atau memotivasi orang-orang, setiap orang untuk berani bereksperimen. Ya. Oke, failing without purpose is a waste of time and resources. Nah, ini yang perlu dihati-hati, ini diwaspadai. Jadi jangan mentang-mentang boleh nih berarti men-encourage atau support culture yang mistake tolerance ya. Tetapi hati-hati, ada tipe learners yang berbeda juga. Ada tipe learners yang entah mengapa dia tidak mampu untuk mengambil atau refleksikan atau mengambil kesimpulan dari kesalahannya. Jadi worst learners, dia sudah melakukan kesalahan, sudah nyoba-nyoba, salah nih ya. Tapi herannya zero information yang bisa dia pelajarin. Sehingga setiap waktu dia bisa melakukan hal yang salah
Atau kalau enggak, dia ketika dia eksperimen yang baru, dia mulai lagi dari nol. Dia bukan membangun di atas hasil yang sudah ada. Nah, kalau kayak gitu, cycle-nya itu menjadi tidak efisien, ya, tidak growing. Itu type of learners. Jadi kita perlu identifikasi, apakah kita seperti ini, atau apakah ada anggota tim kita yang seperti ini. Ya. Type of learners yang tentunya sangat yang perlu disupport itu adalah the perfect learners. Mereka bukan tidak pernah melakukan kesalahan, ya, tetapi setiap kesalahan itu menjadi pembelajaran. Jadi masuk ke dalam library atau perpustakaannya dia. Oh, kalau kemarin nyoba ini berarti itu salah, itu nggak tepat, kurang tepat, hasilnya seperti ini. Berarti next yang perlu kita coba adalah jangan yang itu lagi, tapi yang ini. Jadi setiap kesalahan masuk menjadi akumulasi dari knowledge base-nya mereka. Nah, ini yang merupakan investasi gitu di dalam bereksperimen. Oke. So failing without any purpose. Jadi kalau kita gagal, tapi dari kegagalan itu kita tidak dapatkan sesuatu, nggak dapat pelajaran, nggak dapat kemajuan sedikit aja gitu ya untuk menjadi modal atau dasar buat eksperimen berikutnya atau failing yang berikutnya, maka itu adalah is a waste of time and resources. Ya, so ada pemahaman-pemahaman yang harus menyertai growth mindset culture, kemudian bagaimana kita encourage experimentation dan lain-lain dari ini kalau kita ingin keep growing gitu kan, leadership growth mindset. So tentunya the worst learners harus diapakan? Harus di coaching tentunya gitu ya, harus dibantu supaya mereka bisa ekstrak pembelajaran dari eksperimennya. Mungkin ketika bereksperimen pun masih perlu didampingi dan di coaching ya, tapi the perfect learners bisa dilepas gitu ya, bisa dibuat independen. Oke, so type of learners juga ada berbagai level ya, kita perlu kenalin anggota tim kita. Now, sesuatu yang saya ingin share dari ini adalah Dashun Wang. Beliau adalah Professor of Management and Organization Behavior gitu. Dashun mengatakan bahwa yang bikin experimentation itu berhasil, yang membuat mistakes atau kegagalan yang dialami kita sebagai individu ataupun sebagai organisasi itu menjadi ROI-nya atau return on failure-nya itu tertinggi gitu ya, itu ada faktor pembedanya. Dan dari research-nya beliau mengatakan bahwa yang membedakan itu adalah feedback. Jika seseorang habis melakukan kesalahan, habis gagal gitu ya, kemudian dia punya orang lain, leadernya, manajernya yang duduk dan kemudian mengevaluasi dan membantu dia untuk ekstrak gitu ya, untuk mengambil intisari atau berpikir dari proses yang sudah terjadi, maka ROI atau return on failure-nya itu paling tinggi. Ya, as well as lesson they learn through failure. Ya, the most valuable assets adalah feedback. Jadi leadership growth mindset itu adalah bagaimana kita as leader itu berani dan siap untuk menginvestasikan waktu lebih banyak dan paling banyak untuk duduk dan memberikan feedback dan membantu anggota tim atau siapapun itu untuk mengekstrak pembelajaran mereka dari failure ataupun mistakes. Ya, so the study reveals that kesalahan atau failure itu ya hanya bernilai kalau setelah itu kita nyoba lagi. Karena kalau setelah failure diekstrak dapat pembelajarannya, tapi setelah itu tidak ada upaya untuk nyoba lagi, maka itu menjadi sia-sia. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah new attempts, coba lagi, dan coba lagi. Itu adalah mantra dari growth mindset. Ketika di BrainFit kami mengajari anak-anak, mana-mana nggak mengerti kalau kita ngomongin growth mindset, fixed mindset karena terlalu abstrak ya. Tapi kita perkenalkan kata-kata yang seperti try again and try again and try again. Itu adalah attempts yang kita lakukan lagi dan lagi setelah kita mempelajari sesuatu. Oke, sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan?
Baik, kalau pertanyaan ini mungkin ini dihubungkan ke institut, nggih, Pak Rifai. Iya. Nanti akan saya bantu jawab untuk Pak Rifai. Kalau pertanyaan untuk Bu Iren, ada satu Mhm. pertanyaan menarik untuk Bu Iren dari Pak Fahreza Nur Iman. Mhm. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika jika tim kita mengarah jenuh dengan event inovasi atau learning culture yang sudah diterapkan di perusahaan, kemudian ini gimana nih ya maksudnya? Bagaimana ketika jika atau direct aja ini ya Pak Iya, iya. Fahreza, apakah ada di Kayaknya sini? Mesti kayaknya mungkin direct aja kayaknya nih. di tahun ke-1 dan kedua masih berjalan, oke, tapi sampai tahun Sampai tahun ketiga ketiga sudah sudah jenuh. jenuh. Ya, Oh gitu iya, ya ya. iya, Oke iya, oke. iya. Baik, mau langsung jawab atau dikumpulkan dahulu? Langsung saja sepertinya. Iya, iya, iya. Baik, silakan. Eh, iya, sebenarnya kalau, nah ini sebenarnya kata kuncinya. Ketika itu menjadi event, maka itu jadi event aja gitu, event. Jadi satu program. Dia bukan culture, belum menjadi culture atau kultur, ya. Jadi eh, kalau itu hanya event ya bisa saja terjadi boring karena eventnya message-nya atau pesannya ya itu aja gitu. Memang pasti di tahun ketiga ya orang udah bosan lah ya dengarnya gitu ya. Eh, Terus kalau menjadi event dan tidak dijalankan dari level manajernya, diterapkan masuk ke dalam program everyday feedback, performance review, jadi nggak diterapkan seperti itu, ya pasti akhirnya bisa jadi stuck gitu di dalam prosesnya, ya. Nanti saya akan masuk ke bahan, nanti mungkin akan lebih jelas kalau di penjelasan saya berikutnya itu ada mengenai smart growth. Nah itu kayaknya bisa menjadi jawaban deh. Jadi sabar sedikit ya Pak, nanti Oke, semoga baik. ini ya. Ini berikutnya ini. Waduh, nggak ada nama. Oke. Di dunia pendidikan atau SMA, eksperimen strategis apa yang Ibu Iren sarankan untuk dilakukan oleh seorang direktur, kepala sekolah, atau guru? Oh, ini berarti di dalam dunia pendidikan SMA ya. Iya. Oke. Banyak sih sebenarnya ya. Saya tidak begitu tahu terlibat. Setahu saya cukup apa ya, setiap sekolah itu punya kultur, punya birokrasinya sendiri gitu ya. Tapi kalau mau bereksperimen, mungkin nih bagaimana apa ya, program apa atau pendekatan apa yang bisa dilakukan supaya guru-guru itu jadi proses pemeriksaan ulangannya atau proses pemberian nilainya jadinya bisa lebih cepat misalnya. Eksperimen apa ya yang bisa kita lakukan supaya komunikasi antara misalnya dari manajemen, kepala sekolah ke guru-gurunya lebih lancar, lebih efisien, ya, atau apapun itulah. Jadi sistem. Saya banyak encourage kalau kita mau growing as an organization, eksperimen itu bukan hanya fokus kepada produk gitu, tapi inovasinya itu pada sistem gitu, sistem komunikasi, sistem koordinasi dan lain-lain gitu. Jadi hanya perlu ngelihat apalagi yang perlu dikembangkan dalam hal sistem apa ya, delivery-nya gitu atau efisiensinya. Oke. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak siapa ini. Ya, baik. Sebelum ke Pak Riki dan Bu Enge, tadi ada Pak Edward ya. Pak Edward mau direct ya, sepertinya tadi raise hand. Silakan Pak Edward. Oh enggak, oke. Baik, kalau tidak saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Riki. Ini batch alumni MM Institute barusan wisuda. Ini kayaknya bercanda. Bu tidak mengajari ikan untuk terbang. Apakah ini termasuk fixed mindset? Oh, bercanda ya, Pak Riki. Saya pikir memang ada teori ikan untuk terbang gitu ya. Oke, baik.
Bu Enge, nah ini beliau juga barusan lulus, tinggal nunggu jadwal yudisium ini Bu Enge. Heeh. Apabila kita memiliki tim yang growth mindset, namun di dalamnya ada satu yang fixed mindset dan sudah berupaya diajak mengikuti ritme growth mindset, tetapi tidak bisa. Bagaimana memanagenya ya Bu? Nah ini Bu Heeh. Engga. Iya, iya. Silakan Ibu. Ya, perlu di coaching, jadi di coaching personal gitu ya. Dan orang yang punya, dianggap kita merasa bahwa dia punya fixed mindset gitu, biasanya yang efektif, dan ini juga sudah di research oleh neuro leadership, sometimes kita hanya perlu memperkenalkan loh mengenai growth mindset, fixed mindset, ciri-cirinya apa, kemudian orang itu perlu mengidentifikasi atau menjadi sadar gitu loh bahwa oh ternyata selama ini saya itu dalam bidang ini termasuk fixed mindset ya gitu. Dan perlu dikasih tahu bahwa ya, kita perlu sedikit upgrade ke growth mindset. Nah, dari penelitian neuro leadership dikatakan bahwa ketika secara tim lecture atau pelajaran tentang fixed mindset, growth mindset mulai diperkenalkan, 60%, 3 bulan kemudian 60% staff itu otomatis sudah langsung mulai sadar gitu. Dan mereka mulai mengadopsi growth mindset. Jadi saran saya adalah coba diperkenalkan dulu gitu, karena mungkin orangnya nggak aware aja gitu, tidak tahu mengenai fixed mindset, growth mindset, dan kenapa sih penting untuk dia diminta untuk switch dan mengadopsi growth mindset. Oke. Hmm. Baik, semoga terjawab ya Bu Enga. Sebelum berlanjut, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Rifai tentang kurikulum merdeka di kampus. Ya, memang sekarang lagi digaungkan oleh Mas Menteri mengenai kurikulum merdeka. Di Institut Asia untuk program Magister Manajemen, kami memang tidak vulgar menampilkan kurikulum merdeka yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan institut lain. Ya, kurikulum merdeka itu artinya lintas ilmu yang berbeda. Misalnya kita Magister Manajemen, kemudian kurikulum merdekanya adalah Bapak Ibu diminta mengikuti 1 atau 2 mata kuliah yang lintas tidak linear gitu ya. Jadi misalnya kita Magister Manajemen tapi Bapak Ibu belajar tentang hukum misalnya gitu. Nah, itu kami tidak secara vulgar menyampaikan itu, tetapi beberapa materi perkuliahan yang kami sajikan untuk mahasiswa di S2 rasanya itu sudah sangat heterogen ya, tidak homogen lagi, sangat heterogen karena kita melihat audiens kita juga yang bermacam-macam Bapak Ibu. Lintas merdekanya memang tidak ada hitam di bawah, hitam di atas putih. Tetapi kami sudah menghadirkan beberapa para dosen dan praktisi yang memiliki background yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu menerima mata kuliah manajemen operasi. Beliau itu profesor tidak memiliki background ekonomi, manajemen, atau manajemen strategi dan lain sebagainya. Tapi background beliau adalah dari teknik misalnya gitu. Itu sudah kita namakan sebagai lintas ilmu yang sedikit menyinggung dengan aktivitas dan kegiatan Bapak Ibu atau profesi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau yang di S2 memang kami belum menerapkan secara vulgar. Artinya kita belum ada secara resmi dengan Brawijaya, dengan UGM mungkin ya, yang berbeda fakultas memang belum. Tetapi sajian materi kami berusaha untuk selalu sesuai dengan kondisi zaman ini. Jadi setiap semester materi perkuliahan yang kita berikan itu selalu berbeda. Ya, kita selalu update. Jadi sekarang Pak Budi mungkin sudah masuk di semester 3, materi Pak Budi yang sekarang mungkin berbeda dengan yang sudah lulus kemarin, meskipun sama-sama materi manajemen operasi gitu ya. Jadi itu yang berusaha kami lakukan karena durasi perkuliahan di S2 kan memang pendek, berbeda dengan di S1. Kalau S1 kan 3,5 tahun memang ada penerapan kurikulum merdeka yang bekerja sama dengan berbeda fakultas dan berbeda university. Itu memang terjadi. Itu kalau durasi kita yang sangat pendek, kita juga melihat segmen pasar kita. Gitu. Jadi rasanya tidak memungkinkan. Wong buat tesis sendiri aja bingung bagaimana kita mau menerapkan kurikulum
merdeka, di mana lintas dan berbeda fakultas, berbeda university juga ya. Jadi itu yang kami pikirkan. Tetapi setidaknya kami sudah berusaha agar penerapan atau ilmu update kita coba sesuaikan dengan segmen pasar kita, gitu ya. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Rifai, ya. Baik, Bapak Ibu masih ada satu lagi. Ini Pak Rafael, beliau juga sedang menunggu yudisium, ya. Pak Rafael ini ada kan mau direct mungkin? Langsung saja bertanya dengan Bu Iren. Baik, terima kasih. Selamat malam, Malam, Pak. Bu Irin, Bu Tere, dan rekan-rekan semua. Pertanyaan mungkin sudah tertulis tadi, kurang lebih ketika kita menghadapi evidence kesalahan yang tadi istilahnya sebagai sloopy ya, kalau nggak salah ya. Sloppy mistakes ya. Ya. Sloopy mistakes. Ya. Dalam dunia perusahaan lazim ada istilah apa itu SP1, SP2, SP3 sampai akhirnya kan apa namanya kick off PHK lah kasarnya ngomongnya. Ya. Dalam konteks perusahaan demikian, dalam konteks organisasi agak rumit juga karena kita bicara organisasi kan suka sama suka ya. Karena dalam kepengurusan organisasi khususnya apa yang sedang saya hadapi sekarang untuk durasi 2022 sampai 2025. Karena kita berhimpun dari orang-orang yang punya latar belakang, karakter, dan situasional masing-masing dengan segala lapisan usia, dari yang dewasa muda sampai sudah relatif usia lanjut, dengan karakternya masing-masing. Terkadang ketika kita menerima suatu kesempatan memimpin, dalam hal ini organisasi, kita menghadapi karakter-karakter tadi yang kadang kita pada tahap tertentu harus ambil keputusan. Ini mau di reshuffle atau sudahlah kita tunggu setahun lagi atau segera mungkin kita reshuffle. Nah, makanya saya katakan tadi batasnya kita mengambil keputusan itu untuk mengamankan dalam konteks organisasi sebut saja tadi periodisasi 2022-2025 atau dalam konteks perusahaan, misalnya yang saya hadapin sendiri, terkadang kesalahan karyawan itu klasik kalau istilahnya itu lagi, gosip lagi, ya kan? Nah, jadi kadang satu sisi kita menghadapi kondisi bleeding atau neraca negatif, tapi sisi lain kita masih kasihan kalau kita PHK, lu mau kerja di mana? Gitu kasarnya ngomong. Tapi kita masih coba tolerance, tapi di tolerance kok karakter-karakter lamanya atau penyakit-penyakit lamanya masih viral gitu loh. Karena mohon maaf masih banyak dedengkot ya kasarnya ngomong ya, dedengkot yang masih kita pertahankan karena dianggap senioritasnya, pengalamannya untuk sebuah unit usaha yang saya kelola ini di usia 18 tahun ya. Tapi saya baru 2014 mengelolanya. Jadi saya dalam tanda petik menerima warisan karyawan dengan segala karakter dan kekolotannya gitu loh. Saya berimajinasi, andai kata saya bisa membuat suatu seleksi atau rekrutmen karyawan dengan betul-betul profesional, bisa jadi mereka harus keluar semua. Tapi kembali pada main rasa juga kan, takutnya karma juga kan, karena saya juga sebagai newcomer kan, bukan owner kan. Dalam dua konteks tadi, perusahaan dan organisasi, Ibu melihat apa ya, bahasa saya discernment-nya atau diskresinya bagaimana nih? Ini mau saklek atau masih oke lah, tunggu lagi setahun lagi, atau ya sudah hitam putih aja, udah nggak usah abu-abu. Demikian kurang lebih konteks pertanyaannya. Iya. Thank you Pak. Thank you Pak Rafael. Ya.
Kalau saya sih pikir yang Pak Rafael paparin satu yang mengenai apa ya, bagaimana nih penerapannya di organisasi gitu kan? Itu kan orang kalau organisasi itu berarti saya berasumsi orang bekerjanya tuh role-nya sukarela ya Pak ya. Ya, betul. Ya, betul. dan itu lebih sulit lagi gitu untuk Betul. diterapkan apa ya feedback yang profesional, yang apa based on performance dan lain-lain gitu. Betul. I think kalau karena kita ini sekarang lagi ngebahas tentang growth mindset, jadi first of all, mindset yang harus dimiliki oleh kita sendiri as leader atau pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan itu adalah growth mindset dulu gitu, bahwa mungkin orang-orang ini mereka belum pernah diberikan cukup feedback. Ya, bahwa percaya bahwa ketika seseorang itu fixed mindset itu bisa berubah menjadi growth mindset through coaching, through constant feedback. Ada yang dikasih feedback dia jalan sendiri atau dia berubah sendiri, ada yang dikasih feedback setelah itu masih harus dipapah gitu, mikro, sampai akhirnya bisa berdiri sendiri dan mandiri gitu, dan akhirnya bisa melakukan refleksi itu sendiri. So, ketika kita mulai mau menerapkan itu, langkah pertamanya sebelum kita nyampe ke perlu kita reshuffle nggak nih, perlu kita ganti nggak nih, perlu kita dan lain-lain. First of all itu dulu kayaknya untuk merubah kultur itu. Jadi ilmu, coaching, perkenalkan growth mindset, constant feedback. Kalau sloppy mistakes menurut saya itu perlu dicatat, perlu ada bukti, ada pencatatan grafik yang ketika kita berikan feedback disertai dengan data-data sehingga buat dia itu real gitu, bukan sekedar kayak kamu kemarin salah lagi nggak kecatat, kayak oke, kita bisa bilang oke, kemarin bulan ini kamu sudah ini 7 kali, bulan Januari, bulan Februari ini 8, kamu lihat deh ini apa yang bisa kita lakukan dengan ini gitu misalnya. Jadi data-data itu penting ketika kita memberikan feedback. Gitu. Begitupun I think di organisasi ya, walaupun itu adalah kerja sukarela, tapi feedback is like personal relationship untuk kasih tahu Pak, ini kemarin yang terjadi begini, so skill leaders untuk memberikan feedback dan percaya bahwa growth mindset orang ini cuman belum tahu aja mengenai ada fixed mindset, growth mindset, dia juga belum tahu bahwa yang namanya sloppy mistakes itu bisa diperbaiki loh gitu. Jangankan sloppy mistakes, yang tadinya kamu belum bisa, tapi kalau kamu mau belajar itu bisa jadi bisa loh gitu di usia berapapun. Jadi that belief, kepercayaan itu yang kita sharekan gitu, bahwa bisa loh walaupun kita sudah usianya sekian, kata orang udah mulai drop tuh segala memori dan lain-lain. Kata brain research itu nggak begitu gitu, bahwa jika kita mau usahain, kita upayakan, itu pasti bisa. Jadi bantuan apa yang kamu butuhkan? Apakah saya bantu untuk constantly setiap 3 hari saya follow up atau apa? So in the beginning sometimes micro feedback atau micro manage, tapi bukan micro manage, pendampingan mikro itu perlu gitu sampai dia bisa. Baik. Makasih. Terima kasih Bu Iren dan Pak Rafael. Satu lagi sebelum saya iklan, Pak Budi silahkan. Nanti di Q&A saya lanjut ya. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Tere. Selamat malam Bu Iren dan teman-teman semua. Ya, saya mau tanyanya berkaitan dengan anak-anak ya Bu ya. Karena Ibu tadi kan bidangnya salah satunya di anak-anak ya. Iya. Nah, kalau untuk tadi kan Ibu sebutkan dengan sistem pendidikan kita yang nampaknya mengarah membentuk anak-anak itu menjadi fixed mindset gitu ya. Yeah. Nah kalau sekarang ini kan kemungkinan kita bisa melakukan sesuatu ya Bu ya. Menurut Ibu kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar walaupun sistem pendidikan kita seperti itu dari kecil sampai mungkin sampai SMA ya. Tentunya apakah kita mungkin memilih misalkan sekolah-sekolah yang cukup dinamis di dalam kurikulumnya, atau kita sendiri yang bisa membentuk anak itu yang dari kecil itu agar dia dapat terbiasa ataupun bisa terbentuk pikirannya itu supaya tidak fixed mindset selalu.
Itu aja Oh, Bu, iya. terima kasih. Ya. Oke, makasih Pak Budi. Jadi saya senang nih masuk ke parenting. Saya selalu sharekan sama orang tua bahwa tentunya kalau di sekolahnya sistemnya mendukung itu indah banget. Kalaupun tidak, eh, sebenarnya fixed mindset, growth mindset itu bisa mulainya bahkan dari rumah gitu, ya. Jadi approach-nya kita. Jadi in parenting matters aja. Yang penting itu bagaimana kita memberikan praise atau pujian. Apakah kita ketika dia dapat nilainya bagus, kita puji-puji habis-habisan, gitu ya, pujinya berlebihan, dikasih rewardnya berlebihan atas prestasi, gitu ya, atau kita emphasize on effort atau usahanya. Kalau misalnya contoh, sebenarnya saya nggak begitu berpatokan pada nilai, tapi ini yang ya apa boleh buat di sekolah kan selalu yang dijadikan patokan itu adalah nilai. Jadi misalnya anaknya nih nggak bisa nih pelajaran subjek matematika nilainya 5 gitu, KKM 7. Nah dia udah belajar nih, udah ditemenin belajar, dia udah upayakan dan lain-lain. Ternyata waktu dia ulangan dapatnya 6, tetap nggak lolos KKM gitu ya. Nah biasanya parents itu akan bilang, ya belum lewat loh gitu ya. So that is actually fixed mindset approach, right? Growth mindset will be, oh udah ada kenaikan. Tadinya 5 karena kita belajar, kamu juga belajar, papa bangga banget, mama seneng banget kamu upayain. Sekarang 6, itu berarti sudah ada kemajuan. Memang KKM masih 7, nggak apa-apa, kita usahain lagi nanti pasti naik. Jadi focus on progress and effort dan nggak fokus di hasil gitu. Nah ini karena kita growing up, saya lah gitu ya, gitu orang-orang tua kita gitu, saya yakin biasanya memberikan praise karena hasil itu gitu ya, kita kayaknya udah kecetak nih, udah patokannya adalah hasil. Biasanya kita beri praise itu karena hasil. Nah, so as parents kalau kita mulai mau merubah itu di dalam mindset anak, kita pun harus hati-hati ketika mau memberikan praise atau pujian gitu. Ya, untuk fokus kepada proses dan bukan emphasizing a lot on hasil gitu. Kurang lebih gitu sih Pak. Jadi kalau yang penting ya dia sudah berusaha. Misalnya kalau anaknya bertanya, kalau anaknya masih kecil tanya, are you proud of me? Aku dapat 100 gitu ya. Saya mau dia dapatnya 5, mau dia dapatnya 100, for me adalah prosesnya. What did you do to prepare gitu. Ada anak yang saking jeniusnya dan pinternya dapat 100 itu cemen gitu. Dia nggak upayain apa-apa gitu ya. Tapi dapat pujian terus karena 100. Right? Nah itu jadi emphasizing on fixed mindset actually gitu, because dia nggak perlu put any effort, hasilnya udah bagus kok gitu. So we need to put a lot on efforts. Itu salah satunya ya. Oke, terima kasih Baik, Bu terima kasih. Iren. Yes. Pak Budi semoga terjawab ya. Ibu saya iklan sebentar ya Bapak Ibu. Boleh Bu, silakan. Sambil istirahat. Monggo yang mau ke kamar mandi, mau ke toilet silahkan. Saya ada iklan pesan sponsor. Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kampus S2 masih membuka pendaftaran. Ini yang kelas online seperti biasa. Untuk kelas online kita ada konsentrasi bisnis masih dibuka sampai bulan Agustus ya. Kuliahnya mulai di September. Early bird hanya sampai tanggal 16 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu daftar sampai tanggal 16 dan bayar di muka, saya sampaikan harga ya 25 juta. Tetapi kalau yang mau dengan harga normal 32 juta, Bapak Ibu bisa bayar 4 kali di setiap semester. Semester pertama 8 juta. Ya, jadi kalau mau cepat-cepat supaya dapat harga 25 juta bayar di muka sebelum tanggal 17 ya. Kemudian kami juga ada program khusus untuk para pendidik terutama guru. Ini akan kami buka di bulan Maret nanti ya, mungkin Bapak Ibu bisa siap-siap. Ini kuliah full online juga, kami bekerja sama dengan Mentari Teachers Academy ya. Ini akan kami buka di bulan Maret tahun depan ya, bulan Maret tahun depan.
oh mau siap-siap dulu, monggo. Mau siap-siap duitnya dulu, boleh ya. Kalau yang dicicil, ini yang sekarang aja ya, yang akan kami buka perkuliahan di September nanti. Nah, kemudian kita ada kelas reguler juga di hari Sabtu, ya memang ada 4 konsentrasi. Ada pendidikan, ada publik, ada perhotelan dan pariwisata, serta bisnis juga, tetapi kuota minimal 10 untuk tiap konsentrasi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin concern yang di eksekutif, kuliah setiap hari Selasa dan Kamis, jam 18.30 sampai 21.15, kemudian open lecture 2 minggu sekali, ya seperti ini suasananya, setiap hari Jumat jam 7 malam sampai 9 malam. Tuh, kalau yang reguler kita kuliah setiap hari Sabtu full dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Oke. Baik, itu saja sekilas dari saya Bapak Ibu. Bu Eren mau istirahat dulu atau kita langsung lanjut? Kita langsung lanjut aja ya, santai Baik, aja. silakan. Oke. Berikut ini paparan kedua ya Ibu. Ya. Baik, silakan Ibu. Oke, nah tadi tuh habits growth mindset kita bisa lihat bahwa habit untuk berani bereksperimen, mencoba-coba, untuk stretching gitu ya, maximizing. Yang kedua ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi adalah kita value progress ya. Tadi Pak Budi sempat tanyakan ya kalau buat anak-anak parents-nya mesti gimana. Sama sebenarnya di company pun begitu ya. Biasanya misalnya kalau orang sales dikasihnya target ya, misalnya kita kasih target kalau intinya tuh adalah achieve atau nggak achieve, udah titik gitu ya. Tapi growth mindset culture itu tidak hanya emphasizing on target angkanya saja, tapi mungkin akan value progresnya. Misalnya biasanya dia tidak begitu sering calling customer atau build relationship sama customer. Sekarang ini sudah ada perubahan-perubahan upaya yang dia lakukan gitu. Nah, itu pun menjadi satu poin yang perlu di feedback atau di reward ya. Memang targetnya belum tercapai, tapi ketika memberikan feedback, pengakuan-pengakuan bahwa usahanya itu terlihat di bagian yang mana dan yang mana itu juga diangkat gitu, dilihat juga ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh hanya benar-benar fokus kepada end of the journey. Hasilnya apa? Tercapai atau tidak tercapai? Kalau belum tercapai, gagal berarti udah nggak ada omongan lagi apa-apa gitu ya. So if we want, kalau kita mau build growth mindset, maka kita perlu untuk punya atau mengadopsi pemikiran bahwa not only results, tapi we value progress. Ya, so new connections need attention dan reinforcement. Kalau kita ingin supaya kebentuk cara-cara atau effort-effort yang baru, sometimes buat staff kita itu kita perlu lebih kasih attention, new connections, kasih itu pengakuan terus supaya dia reinforce usahanya itu, gitu ya. Usaha yang kedeteksi atau terlihat dan kita akui itu, maka usaha itu akan semakin di-reinforce oleh orang tersebut. Gitu ya, dia akan mengulangnya atau memperbaikinya bahkan gitu. So how to value progress ya, frame your goals towards the desired outcomes. Ini klise, cuman yang saya rasakan bahwa sometimes kalau ketika kita interview atau ketika saya waktunya untuk feedback atau duduk berdua untuk ngobrol gitu ya sama seorang staff, kemudian ketika kita coba double check sebenarnya dia tahu nggak sih goalnya dia gitu, objektifnya apa, ekspektasi yang diharapkan darinya apa, dan cukup kaget ketika saya mendapatkan bahwa oh ternyata dia nggak begitu paham loh gitu, nggak ada definisi yang jelas dia itu mesti ngapain dan diharapkan apa. Sedih, tetapi itu adalah sebuah kenyataan gitu, dan biasanya setelah itu saya akan minta maaf kalau gitu dalam proses onboardingnya atau dalam proses bekerjanya itu no leaders atau managers yang ingat mungkin atau kelewatan untuk memberikan definisi ini gitu, apa yang diharapkan gitu ya. Sometimes mungkin orangnya merasa kalau saya nggak achieve target, hasilnya nggak ada, berarti I'm not performing
dia nggak tahu ternyata bahwa oh ternyata di sini usaha dan progres itu di value juga loh, dan kita jarang memberikan rekognisi itu gitu ya. So to build growth mindset culture as leaders, kita perlu memberikan rekognisi juga terhadap progres ya. Kemudian ketika kita duduk ya bersama tim atau staff tertentu, compare your performance over time, kita yang menyediakan catatan ini gitu. When we talk about growth mindset, ketika kita memberikan feedback itu sangat valuable ketika disertai dengan bukti-bukti gitu. Ya, so duduk dan bilang, okay, where were you 6 months ago? Ketika kamu baru mulai, waktu itu gimana gitu ya? Apa yang kamu rasakan? Challenge-nya apa? So sekarang ini challenge kamu apa? Kemudian kira-kira moving forward, jadi kita yang menyediakan time frame-nya itu untuk dia bisa lihat comparison-nya. Kemudian dia bisa lihat perbedaannya. Karena sometimes anak-anak ataupun staff yang nggak cukup waktu untuk diajak refleksi terhadap aku progresnya udah apa ya gitu. Maka mereka nggak semangat atau nggak engage dan nggak tahu bahwa sebenarnya mereka sudah menunjukkan progres gitu ya. So helping them to see progress itu penting banget untuk build growth mindset. Next, habit yang ketiga itu adalah setiap orang akhirnya karena dimodeling oleh leaders-nya, managers-nya, kemudian karena manajersnya pun menunjukkan sikap bahwa kalau dia nggak ngerti, dia akan tanya kepada divisi lain, expert yang lain, dia akan seek courses mungkin atau belajar atau training apapun, kemudian dia akan sharing, ya seperti tadi sharing about kesalahan yang saya lakukan dan pembelajarannya apa, so next-nya apa. Jadi culture untuk saling berbagi dan nggak malu-malu untuk bertanya dan belajar, ya itu adalah sesuatu yang perlu kita bangun gitu in the culture of kalau kita ingin perusahaan atau organisasinya itu punya growth mindset habits, ya. Jadi orang nggak malu untuk bertanya, ya. Banyak staff yang atau orang yang ngerasa kalau bertanya tandanya nggak ngerti atau nggak bisa, dan itu pasti mempengaruhi penilaian kinerja saya, sehingga udah diem-diem aja deh gitu, jangan nyoba aneh-aneh lah, diem-diem aja yang penting nggak kelihatan gitu. Kalau melakukan kesalahan maka kalau bisa jangan sampai ketahuan, kesalahan itu kita umpetin gitu ya, kalau bisa jangan sampai ketahuan, malah nutupin karena saking takutnya gitu ya, nggak terbiasa, nggak merasa aman untuk mengungkapkan kesalahan ataupun untuk bertanya dan belajar. Okay, so think about apa yang mesti kita rubah nih gitu in our organization, mulai dari kelompok kecil aja dulu gitu ya. Sebenarnya orang-orang ini ya, tim-tim saya ini sebenarnya sudah sampai di mana gitu. Orang bisa bersembunyi di balik, oke, aku fleksibel kok, aku open minded kok ya. Berarti aku punya growth mindset. Growth mindset bukan hanya mengenai being flexible, positif, dan open-minded. No, it's about itu. Berani mengakui kesalahan, asking for feedback, open for feedback, learning from experts dan orang-orang lain. Okay? Now, so how to learn from others? Ya, ask regularly for input. Memang sebagai leaders kita perlu menyediakan waktu untuk memberikan feedback dan input, tetapi tandanya kita tahu bahwa seseorang atau anggota tim kita ini sudah punya growth mindset itu adalah dia sering sekali asking for input atau feedback. Berarti dia sudah mulai merasakan manfaat atau benefitnya untuk belajar tadi itu, ya. Yaitu kita mulai lihat bahwa dia nggak malu-malu untuk tanya dan belajar dari orang lain. Ya, dia nggak merasa terancam dengan kelebihannya koleganya yang lain, ya. Kemudian terlihat bahwa dia berusaha atau dia apply di dalam pekerjaannya. Ask for feedback, mungkin sometimes staff itu atau orang itu malu untuk tanya feedback karena dia nggak tahu gimana caranya, ya. Jadi kadang-kadang mungkin perlu kita ajarkan atau kita equip dia bagaimana sih caranya asking for feedback, ya. Misalnya dengan bertanya, Pak, saya melakukan ini, udah saya coba berkali-kali, tapi kayak masih salah, masih belum tepat.
kira-kira Bapak punya usulan nggak buat buat saya coba misalnya, ya. What is your suggestion for me? Kira-kira ada usulan apa Pak yang bisa saya coba, ya. Itu asking for feedback. Sometimes mungkin mereka perlu dibekali cara untuk bertanya dan minta feedback, ya. What will you do if you were in my position? Kalau Bapak di posisi saya atau Ibu di posisi saya, Ibu kira-kira akan mengambil langkah apa? Saya ingin tahu, belajar dari cara berpikirnya atau cara pandangnya, gitu ya. Atau boleh tahu kenapa Ibu mengambil keputusan ini atau mengambil strategi ini, pemikirannya seperti apa? Itu asking for feedback and learning, ya. Atau Pak, Bu, saya kira-kira kalau mau belajar ini atau tanya-tanya, kira-kira ke siapa ya? Gitu. Itu juga asking for feedback, ya. So contohkan dan juga ajarkan mungkin, karena sometimes staff atau tim itu merasa terancam dan nggak aman kalau mesti nyamperin atasannya, karena atasannya kelihatan selalu sibuk, selalu nggak ada waktu gitu ya, dan tidak open untuk memberikan feedback. Ya, pasti mereka nggak berani untuk minta feedback, ya. So if we want to start a growth mindset culture, first of all as leader kita yang perlu dulu gitulah untuk berpikir bahwa staff saya perlu tahu bahwa anytime they need feedback saya selalu ready gitu, ya. Oke, so 3 kesimpulannya adalah critical growth mindset habits. Ya, first of all, bagaimana kita mengadopsi dan encourage membangun culture of experimenting, termasuk tadi mistake tolerance culture. Yang kedua adalah value progress, jangan hanya melulu fokus kepada hasil akhir, ya. Berikan rekognisi terhadap progress juga, gitu. Dan malah harus lebih emphasizing kepada progress, ya. Karena perusahaan kita ini kan bukan ajang kompetisi, gitu ya. Kalau ajang kompetisi ya hanya fokus kepada siapa juaranya, hasil akhirnya apa. Tapi in the long run kita ingin perusahaan kita tuh isinya adalah orang-orang yang keep trying. Dalam waktu 5-10 tahun growing-nya tuh jauh melebihi kalau kita mengadopsi culture kompetisi, gitu. Oke, so and then yang ketiga adalah learn from others, ya, culture yang nggak malu-malu dan nggak takut-takut untuk mencoba untuk belajar satu sama yang lain. Oke, now saya ingin perkenalkan mengenai S-Curve of Learning and Growing. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Whitney Johnson dan beliau ini melakukan riset juga mengenai S-Curve of Learning. Jadi dikatakan bahwa kan kita lagi ngomongin tentang growth, ya, dan ini nanti mungkin akan menjawab pertanyaannya Pak siapa ya tadi, Bu Tere, yang bertanya bahwa di tahun ketiga udah bosen gitu. Pak Fajar. Ya, Pak Fajar, oke. Nah, mungkin nanti di sini nih Pak bisa dapat penjelasannya. So ketika seseorang, ini curve of learning, S-curve, modelnya kayak S gitu ya. S-curve of learning, ini grafik pertumbuhan dan grafik pembelajaran. Ketika kita mulai belajar sesuatu, hal yang baru, biasanya itu kita nggak punya kemampuan di situ, belum pernah punya pengalaman, penuh dengan kesalahan, tadi itu ya, penuh dengan kesalahan. Growth-nya atau perubahan yang didapatkan itu sangat sedikit, bahkan mungkin hampir dilihat tuh hampir nggak ada, nggak terasa gitu. Ini adalah momen-momen full of frustration, ya. Ini kita perlu tahu, ya, terhadap diri kita sendiri ketika belajar sesuatu yang baru ataupun kepada anggota tim gitu. Now, setelah itu kita akan jika dia terus berusaha dan tidak berhenti, dia akan sampai juga kepada satu titik di mana itu terjadi sweet spot. Jadi tiba-tiba hanya dapat, tiba-tiba growth-nya tiba-tiba jadi mudah gitu. Dia dapat nih caranya dan dia learning-nya tiba-tiba multiple gitu ya hasilnya, dan hasil changes, efek dampaknya itu besar sekali gitu. Di sini biasanya orang-orang mulai sangat optimis, wah ternyata bisa loh, dan ternyata perubahannya bagus ya gitu. Ini sweet spot banget ya. Ini S-curve of S-nya di sini, engagement atau sweet spot. Lalu akan sampai di satu titik di mana skill, dalam belajar satu skill tertentu atau pengetahuan tertentu itu kita akhirnya orangnya akan mencapai level mastery. Ya. Nah, dopamin di dalam otak kita, dopamin yang terbanyak itu adalah ketika kita ada di sweet spot. Jadi kita ngerasa belajar, dan belajarnya itu kemajuannya banyak banget, ya. Nah, ketika mastery, walaupun ini adalah level di mana kita nih sudah sangat kompeten,
sambil merem aja jalan bisa gitu, mengerjakannya bagus lagi hasilnya gitu ya. Nggak begitu banyak perlu perjuangan dan usaha, pokoknya udah at the performance level deh gitu, ini di mastery. Tapi di moment seperti ini, di stage seperti ini, dopamin di our brain itu nggak terlalu banyak. Jadi rasa senang, rewardingnya itu nggak terlalu high. Ya, nah disinilah dimana sometimes seseorang itu akan mulai lagi untuk mulai mencari S-curve yang berikutnya. Secara otomatis, biasanya. Kalau dia adalah learner, biasanya dia mulai mau masuk ke S-curve berikutnya, dia mulai mencari hal-hal baru. Apa ya yang bisa saya pelajari lagi mulai dari nol, di mana dia melewati lagi masa-masa sulit ini. Gitu, masa-masa sulit. Jadi kita akan mengalami hal seperti itu. Nah, di masa seperti ini, di masa yang di bawah ketika kita ada di sini, lihat di sini effortnya besar, kemajuannya nggak banyak, kegagalannya banyak, nyoba-nyobanya banyak. Ini adalah momen di mana kita butuh banget diberikan feedback atau ada orang yang menunjukkan kepada kita bahwa ya ini adalah proses belajar karena ini adalah hal yang baru, tapi sudah ada progresnya loh, walaupun progresnya sangat sedikit. Walaupun kayak nggak terlihat, tapi ada progres. Biasanya kita miss untuk lihat progres, karena frustrasinya itu melebihi kita bisa celebrate progress. Oke, jadi if you are a leader dan punya tim yang tahu gitu, saya ada di curve mana nih gitu, ini merupakan salah satu conversation kita yang bisa kita lakukan juga bersama dengan mereka atau satu staff. Kamu sekarang lagi belajar ini, kamu sekarang ada di mana gitu, di titik mana ya. Secara intuitif semua orang melewati ini, kita tahu gitu. Tapi ketika ini jadinya ada bahasanya dan ada grafiknya, ada poin untuk melakukan refleksi dan tahu bahwa memang di saat-saat seperti ini memang sulit. Ya, tetapi justru ini yang diperlukan. Kamu tahu semakin sulit, berarti kamu sedang mempelajari hal yang baru, kamu di S-curve yang baru, gitu ya. Kemudian terus hati-hati ketika mencapai level mastery, ya. Ada leaders atau manajemen yang mungkin ngerasa bahwa, tim saya ini udah semuanya udah kompeten sekali, mereka semua ada di level mastery gitu dari apa yang mereka lakukan, semuanya jago-jago gitu ya. Dan manajemennya atau leadersnya seneng gitu. Tapi sebenarnya yang berpengaruh itu bukan menurut leadersnya, tapi menurut orangnya. Kalau dia sudah ada di mastery, masalahnya adalah dia sudah nggak merasakan excitement yang sama ketika dia ada di sini. Jadi sometimes dia perlu diberikan challenge yang baru. Kalau terlambat memberikan challenge, mungkin orangnya akan merasa bahwa di sini saya udah nggak ada chance atau opportunity to grow lagi, ya udah saya pindah, bukan karena perusahaannya jelek, bukan karena apa, tapi there is no more challenge. Gitu ya. Tapi kalau diberikannya challenge berikutnya tepat waktu, maka kita bisa maintain momentum of growing. Oke, begitupun dengan entrepreneurs. Entrepreneurs pun sama as learning curve-nya. Awal-awalnya mungkin dia nyoba-nyoba, bisa sampai di titik ketika dia merasa udahlah kayaknya this is not going anywhere, ini nggak bakal berhasil, udahlah tutup aja, hopeless dan lain-lain ya. Tapi kalau dia teruskan, dia nggak give up, dia akan masuk ke dalam stage yang sangat exciting. Mungkin bisnisnya tiba-tiba, it works, growing, dia menemukan sesuatu yang working well, dia mengalami growing yang luar biasa. Tapi jangan salah gitu, dia akan sampai kepada sebuah titik di mana perlu ada inovasi berikutnya, gitu ya. So leadership growth mindset is to see, menyertai, mengerti learning curve-nya setiap orang, setiap anggota kita, dia sudah ada di mana, ya. Saat yang paling penting untuk kita mendampingi mereka adalah saat-saat mereka lagi di learning curve ini, gitu ya. Kemudian saat-saat di mana dia udah level mastery dan what else, what's next, dan what's next. Nah, jadi in the long run, kita lagi ngomong pandemic era kan sekarang, post pandemic era, bahwa growing itu perlu direncanakan gitu, dan dengan memahami as learning curve ini. Terus ketika
kurva ini beririsan, ini saat-saat yang paling nggak nyaman sebenarnya ketika seseorang merasa bahwa dia ada at the top of the performance, tapi excitement-nya udah nggak ada lagi, udah agak bosen, tapi the next challenge-nya nggak ada gitu ya. Tapi ketika the next challenge-nya ada, dia bingung karena ngerasain susah untuk meninggalkan kebanggaan karena dia performing at the top, tapi at the same time ngerasain susahnya dan belajar lagi dan seakan-akan kayak orang bodoh lagi gitu untuk mempelajari hal-hal baru. Nah, di sini juga saat-saatnya butuh pendampingan. Ya, oke. Begitupun dengan new product innovations pun mereka menggunakan prinsip ini bahwa inovasi itu perlu dilakukan secara continuous ya dan bertahap. Kalau enggak, produk itu akan mengalami titik ya kebosanan gitu ya, dan akhirnya malah mungkin akan turun. Oke, so manage your team learning curve ya, perhatikan secara individu, have conversation with your team, dia ada di mana, dia butuhnya apa ya di dalam learningnya. Kemudian kalau dilihat secara tim, mungkin di sini sudah ada orang-orang yang sudah di level mastery, ada 5 orang yang ada di sini, ada 3 orang yang masih di sini. As a leader atau team leader yang memimpin di sini, bagaimana nih kita memanfaatkan momentum-momentumnya mereka untuk move them to the next level dan lain-lain, itu adalah introducing bahwa mendampingi, coaching, and then perkenalkan growth mindset, mendampingi, giving feedback, supaya dia bisa moving from one stage to another, gitu ya. Oke, ini saya hampir selesai, setelah itu kita masuk Q&A. So we must remember bahwa everyone is mixture of fixed and growth mindset. Saya pun masih sedang belajar ya, ada hal-hal tertentu saya masih memiliki fixed mindset dan tapi yang bagusnya adalah saya menyadarinya gitu. First of all adalah menyadari. Setelah menyadari baru bisa kita upayakan gitu ya untuk berubah, atau kita cari bantuan orang lain untuk tolong dong aku dikasih feedback karena aku kayaknya nggak bisa ngelihat bahwa aku bisa loh di sini dan lain-lain ya. So leaders should do self reflection menurut saya sebelum kita membantu orang lain ya. Bagaimana sih toleransi kita terhadap mistakes, bagaimana keberanian kita mengambil resiko untuk membiarkan anggota tim kita bereksperimen, ada resiko finansial, ada resiko waktu, ada resiko akan sia-sia dan lain-lain. Are we ready for that gitu ya? Itu perlu kita refleksikan. So, leadership growth mindset reflection, sebelum kita action dan membantu anggota tim, refleksikan diri kita sendiri dulu. Am I a growth mindset leader? Ya. Kemudian salah satu ini tips adalah neuro leadership memberikan tips ini. Cukup setelah memperkenalkan fixed mindset, growth mindset kepada anggota tim, oh mereka jadi sadar, oh ternyata selama ini tuh namanya fixed mindset dan kita perlu ya jadi growth mindset gitu. Dibekali gitu. Caranya gimana supaya bisa berubah dari fixed mindset ke growth mindset on a daily basis. Kalau misalnya kita mulai mengeluarkan kalimat yang fixed mindset, misalnya kayak ini mah memang bukan buat aku, ini mah bukan jatah aku nggak bisa nih, ini jagonya tuh dia gitu ya. Maka kita hanya perlu menggantikan kalimat itu dengan menambahkan kata belum. So change kata not menjadi kata yet. Kayak aku belum bisa gitu. Ini nggak mudah nih buat aku, ini susah. Oh ya ini masih susah buatku, masih gitu ya. Artinya proses is ongoing. Nah, dengan shifting menggunakan kata yet in the brain terjadi yang tadinya ngelok gitu ya. Ceritanya gambarnya seperti ini tadi. Yang tadinya ngelok, dengan kita merubah dan membiasakan diri menggunakan kata masih, belum, merubah kata tidak gitu ya, maka in the brain terjadi perubahan mood atau state of mind, at least unlock gitu ya, dan at least setelah itu memberikan energi buat kita mau mencoba setidaknya gitu ya. So itu adalah tips dan saya tutup dengan tips itu. Oke. Yuk kita bahas Q&A atau apapun itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Iren, menarik sekali. Kita masih ada waktu sedikit untuk menjawab beberapa Q&A. Mungkin ya semoga bisa semuanya ya. Dari Pak Andi. Apakah kalau kita melakukan growth mindset, maka
bisa meningkatkan nilai IQ kita. Jadi kalau misalnya dulu saya tes IQ-nya dapat nilai 100, lalu selama 2 tahun ini saya melakukan growth mindset habits, maka kalau saya tes IQ lagi, maka nilainya akan lebih besar dari 100. Apakah itu yang Ya. terjadi? Yes, ada research-nya. Thank you banget nih Pak Andi. Ya ada research-nya memang gitu. IQ itu bisa berubah ya. By the way, IQ itu skornya bisa naik. Ya. Jadi neuroplasticity, the brain can change. Otak kita kan isinya tuh neurons dan jaringan-jaringannya, koneksi-koneksinya. Nah, semakin kaya jaringannya, semakin seseorang dikatakan intelijennya tinggi gitu. Artinya berpikirnya cepat, banyak strateginya dan lain-lain because koneksi-koneksinya banyak. Nah, kalau growth mindset ini kita terapkan, artinya kita percaya bahwa sesuatu yang saya lakukan dengan tepat dan saya usahakan itu berarti koneksi baru akan terbentuk di dalam otak saya. Skill yang tadinya saya nggak begitu mahir nanti ya pasti akan menjadi mahir because itulah cara otak bekerja. So we believe growth mindset itu ya. Nah karena percaya jadi kita mau mengupayakan. Jadi yang bikin IQ naik is not the growth mindset tapi the action. Action di mana kita belajar sesuatu, mencoba sesuatu, mengeksperimen sesuatu, itulah yang menaikkan intelligence. Gitu. Okay. So growth mindset is the starting of it, tapi kita perlu actionnya. Gitu. Oke, baik lanjut dari Pak Orlando. Nah ini pertanyaannya, jika di Gallup kita belajar untuk mempertajam talent kita menjadi strength and di growth mindset ini kita diminta untuk selalu mau belajar hal baru dengan melakukan hipotesa baru. Bagaimana menselaraskannya? Silakan. Ya, makasih udah ngangkat ini gitu. Ya, so Gallup dengan strength-nya itu berbicara tentang strength-nya kita, tetapi tidak berbicara tentang skill atau abilities. Sedangkan growth mindset itu fokus kepada abilities atau kemampuan untuk melakukan, gitu. Ya, so itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dan dia tidak bertabrakan gitu, malah sebenarnya saling mendukung gitu. Malah sebenarnya kalau menurut saya growth mindset yang diterapkan ketika membaca report Gallup kita itu adalah gini. Misalnya contoh saya top 5-nya contoh ya, misalnya yang paling bawah itu activator. Nomor 34 itu bertabrakan berlawanan sama Pak San. Activator nomor 34 gitu. Nah, kalau saya menggunakan pendekatan atau perspektif fixed mindset ketika membaca report Gallup, maka saya akan berpikir begini. Saya mah bukan activator, itu mah bukan saya. Makanya kalau nyuruh saya ngerjain sesuatu, udah jangan nyuruh saya, nggak bakal cepet gitu. Itu fixed mindset, cara melihat strength kita gitu. Right? Growth mindset would be, okay, I get it. So basically, activator is not my number 1, malah 34. Tetapi, what can I do untuk tetap bisa bekerja dengan cepat, bisa tetap deliver on time? What else can I do? Supaya saya tetap bisa deliver dan menghasilkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh para activator dengan mudahnya. Buat saya itu memang nggak mudah, tetapi apa yang bisa saya lakukan? So, itu pendekatan growth mindset. Okay, so seeing a report atau Gallup report dengan fixed mindset atau growth mindset juga pengaruh banget gitu. So, ya, ngelihat raport anak ketika anak pulang akhir tahun akademik gitu. Ngelihat nilainya, kita melihatnya dengan kacamata fixed mindset atau growth mindset. Gitu. Sama dengan membaca Gallup report. I hope that helps ya, karena growth mindset is about ability sama kepercayaan akan bisanya ada perubahan kemampuan. Oke. Baik. Lanjut dari Ibu Rita. Dalam proses S-curve, apakah ada time frame-nya? Dan berapa lama untuk tahap adaptasi yang bisa ditoleransi? Silakan, Bu. Di dalam teorinya ini dan di dalam buku itu tidak disebutkan sih. Jadi saya hanya berasumsi ya, artinya tentunya depends on industrinya kali ya sama pekerjaannya gitu ya.
kapan saatnya dan itu kemahiran kita di dalam mendeteksi ini dia lagi S-curve di bawah, making mistake. Ini mistake pembelajaran atau sloppy mistakes gitu. Right? Mana yang mesti kita dampingi, mana yang mesti kita bilang, hey ini nggak oke loh, gitu. Kamu nggak akan move to the next stage kalau kesalahannya waktu dia lagi di bawah, waktu di waktu launchingnya itu yang terjadi adalah sloppy mistakes gitu. Terus I think tergantung pekerjaannya, ekspektasi of delivery-nya itu yang menentukan time frame itu berapa lama gitu ya. Tapi tentunya kalau pembelajaran yang cepat, supportnya bagus, feedback-nya selalu ada, environment-nya mendukung, I think setiap growing itu, setiap growth ya atau proses itu pasti mestinya nggak lama gitu. Mestinya ya tergantung tingkat kesulitan skill-nya atau kompleksitas dari skill yang mau dipelajarin juga gitu. Oke. Semoga bisa menjawab ya, Bu Iya. Rita. Ini pertanyaannya panjang banget ini dari Bu Irma. Saya mau tanya, apabila teori sudah dipraktekkan secara terlis dan terjadwal, tetapi waktu berkata lain, saat tim finance overtime tim sales ingin segera keluar invoice, namun bukti transfer belum tampil di sistem. Begitu juga sebaliknya, saat tim finance free time sales yang sibuk di lapangan dan tim logistik keluarin barang lupa kasih. Oh, ini maksudnya apabila sudah mempraktekkan teori ini, tetapi di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Mungkin intinya begitu ya, Bu Iren. Jadi tim sales tetap tidak bekerja dengan maksimal, selalu menuntut keluar invoice, padahal di sistem itu belum keluar gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menghadapi tim yang saling menyalahkan? Jadi ini mungkin sinergis ya, Bu Iren. Iya. Menuntut keluar invoice tapi di sistem belum ada. Begitu sebaliknya dan saling menyalahkan. Lu sih terlambat jadi nggak keluar-keluar gitu mungkin ya. Semoga ini yang saya terjemahkan. Habis kalimatnya panjang banget. Monggo, Bu Iren. Ini teknis banget, dan bersifat pekerjaan sehari-hari. Tapi memang kalau nggak dibantu penyelesaiannya, ya mungkin akan muter cycle-nya di situ-situ aja gitu ya. Mungkin yang saya sarankan adalah having a growth mindset approach, coaching, ya diajak gini. Sometimes anggota tim ini nih mereka nggak ngerti adalah bagaimana berkoordinasi gitu. Bagaimana berkoordinasi tanpa menyalahkan dan mereka miss untuk ngelihat tujuan akhirnya tuh adalah delivery dan kepuasan konsumen misalnya, kecepatan dan kepuasan konsumen. Sometimes they miss untuk melihat tujuan akhir kita bertiga nih departemen, ini adalah itu loh gitu. So ketika mereka melempar bola, mereka nggak tahu gawangnya di mana sebenarnya gitu. So I think perlu diajak meeting, perlu dibenerin lagi, dikasih penjelasan ini gawangnya di sini ya gitu. Tujuannya akhirnya ini loh. Jadi dari divisi kamu apa yang bisa kamu tingkatkan supaya kita mencapai nih goalnya di situ gitu. Kalau divisi ini gimana, divisi ini gimana. Kemudian memfasilitasi koordinasi itu gitu. I think itu sih mungkin yang akan saya lakukan ya gitu. Oke. Baik. Lanjut, waduh ini juga panjang. Saya yang pendek dulu deh. Iya. Apakah setiap orang, karena harus menerjemahkan ini, apakah setiap orang bisa menjadi growth mindset? Dari Pak Alwan. Tentunya karena saya mau mengadopsi growth mindset, tentunya bisa Pak. Ya. And research based ya, karena beneran otak kita itu memang benar bisa berubah. Jadi ya pasti setiap orang bisa punya growth mindset itu gitu. Oke. Baik, Pak Alwan semoga terjawab ya. Ini dari Pak Santo, ini juga alumni dan lulusan terbaik kemarin. Pak Santo ini pertanyaannya panjang banget. Bagaimana mencegah leader yang terutama di level mastery cenderung lebih ke micromanagingnya yang kuat, anti perubahan, agar tidak terjadi resiko dan guncangan perubahan, tidak tolerate mistake, cenderung mematikan coba-coba dari bawahan yang salah,
karena mengandung resiko konsekuensi tanggung jawab. Nah, bos atau atasan yang lebih tinggi kurang mendukung make mistake tolerance. Berdasarkan pengalaman, bagaimana mencari win-win solusi antara pemimpin micromanaging dan bawahan yang inovatif dan mau maju. Nah, ini memang agak susah, karena agak-agak bukan susah, gini, akan enak banget kalau dari atasnya, dari leadersnya yang mulai belajar mengadopsi growth mindset dan belajar untuk mulai merubah-rubah itu gitu ya. Tapi kalau dimulai dari bawah, memang ya perlu usaha keras lah ya dari bawahnya untuk at least dimulai. Saran saya adalah mulai coba mengajukan minta feedbacknya sering-sering gitu. Mengajukan ide, kemudian minta feedbacknya sering-sering. Ya, sehingga kan mestinya dari atasnya leadersnya yang sering memberikan feedback. Tapi biasanya kalau atasannya masih belum mengarah kepada growth mindset, mungkin pertama perlu diperkenalkan, yang kedua bisa mulai dari bawahnya yang sering minta feedback, kasih usul, walaupun tahu bahwa nanti bakalan ditolak. Growth mindset percaya bahwa, oh dia nolak karena dia belum ngerti aja. Aku coba lagi cara yang lain. Gitu ya. Di dalam asking for feedback gitu. Jadi, dan hopefully mungkin salah satu caranya yang bisa dicoba adalah memperkenalkan training dan memberikan undangan untuk mengikuti diskusi-diskusi mengenai leadership dan growth mindset culture gitu. Oke. Baik. Terakhir ya, karena kurang 5 menit. Terakhir, seberapa besar pengaruh usia terhadap terjadinya perubahan dari fixed mindset ke growth mindset? Good question. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, otak kita, saya balik ya, karena saya sangat senang banget berbicara tentang neuroplasticity dan kondisi fleksibilitas neurons dan koneksi-koneksi dalam otak kita. Memang ada research otak yang mengatakan bahwa semakin seseorang itu bertambah usianya, gitu ya, kalau di dalam lingkungannya atau proses dia menjalankan kesehariannya itu tidak keep learning, jadi kebiasaan terus belajar itu tidak ada gitu. Jadi dia cenderung melakukan satu kegiatan itu terus dan nggak ada kebiasaan itu, maka di dalam brain-nya koneksi-koneksi itu yang dia sudah biasa lakukan itu menjadi tebal, tapi yang lain-lainnya enggak kebentuk koneksi-koneksi baru karena dia enggak keep learning, keep trying, keep exploring a new experience dan lain-lain. Nah, lama-lama semakin bertambahnya usia, neuroconnectivity lama-lama makin rontok, yang tidak dipakai rontok gitu. Nah, ketika ini terjadi, maka inilah yang biasa kita ketemu bahwa semakin bertambahnya usia, seseorang itu semakin kaku, susah untuk berubah, benar gitu. Itu karena modal dia untuk melakukan perubahan di dalam koneksi neuronsnya pun sudah pada rontok gitu, karena selama dalam proses perjalanannya dia nggak punya habit yang keep experiencing, learning, trying new things dan lain-lain gitu. Jadi bukan tergantung usia, karena ada juga yang ternyata orang udah usianya 70, 75 tapi keep learning terus gitu ya. Nah itu fleksibel gitu. Ada yang usianya 40, tapi setelah dari usia 25 sampai 40, dia cuma melakukan hal yang itu aja, dan dia nggak keep learning, nggak try new things, dan lain-lain. Ya, jadinya modal untuk terjadi perubahan di dalam brain-nya itu nggak cukup fleksibel gitu. So it's not about usia, tapi it's about lifestyle sama habit yang terus-menerus menstimulasi koneksi neurons di dalam otak kita. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan terakhir. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf, tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ikut dalam open lecture yang akan datang bersama
Bu Iren lagi ya. Nanti kita akan schedulekan karena waktu ya. Baik. Nanti kalau nuruti, aduh maunya asik banget ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memfollow IG-nya Bu Iren. Beliau sering sharing di IG dan saya Ya. mengikuti itu. Ya. Saya banyak Bapak sharing Ibu, tentang parenting ya. ya, wah, kita semua Ya. posisinya lagi jadi parenting, Bu. Parents ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, sangat menarik dan sangat bermanfaat acara malam hari ini. Jangan lupa, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa Open Lecture adalah acara rutin kami di program Pasca, dan ini biasanya menjadi bagian acara yang paling update dan fenomenal karena tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, tetapi Bapak Ibu masih boleh membawa rekan-rekan di luar keluarga Institut Asia, gitu ya. Terima kasih Bu Iren, terima kasih Bapak Ibu Terima yang kasih sudah hadir semuanya Bapak dan malam Ibu, hari ini. teman-teman. Jangan lupa kita take picture dulu ya. Baik, wah masih bertahan 104. Tadi sempat mencapai 125 ya. Aduh, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Pak Sugeng, Bu Fatma, Bu Rina, Pak Rafael, Pak Budi, Pak Ari ya. Oke, Mbak Admin mungkin bisa dibantu take pitch ya. Mbak Admin sudah? Oke. Dihitung enggak? 1, 2. Oke, ada berapa layar, Mbak? Sudah berapa kali? Oh, oke. Ada berapa yang hadir? Ya, oke. Satu kali lagi gaya bebas biasanya ditunggu sama Pak Tanadi nih. Gaya bebasnya mana gitu. Oke. 1, 2. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk acara hari ini. Materi sudah saya share di grup dan di chat juga sudah saya share juga. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Bu Iren dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan berlanjut nanti di perkuliahan di bulan September. Jangan lupa sampaikan ke rekan, teman, dan saudara bahwa kita masih buka untuk pendaftaran batch 12. Oke, dalam hitungan 5 kita tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bye-bye. Bye.